Oke, Pak Indra. Panggilnya apa nih yang enak? Bapak, kakak atau apa nih? Panggil Mas aja. Oh, iya, oke. Baik. Mas Indra bisa perkenalan diri dulu mungkin backgroundnya seperti apa gitu. Perkenalkan, nama saya Indra. Saya dari S2 Universitas Ciputra, Magister Manajemen. Masih belum lulus ya, masih tesis. Oh, OTW bentar lagi ya, OTW. Sudah ya, cukup ya. Oke. Jadi kesibukan kesehariannya sekarang Mas Indra apa nih? Selain kuliah tesis, tapi kelihatan lebih seger gitu loh, dibandingkan kita nih. Kalau aku udah jangan di. Saya mah sudah lemas. Oke, kesibukan ya normal-normal aja ya, kerja, terus kuliahnya tinggal tesis, sama mungkin hobi ya, hobi olahraga, terus makan makanan sehat seperti itu sih, sesuai dengan tema lah ya. Oh, saya penasaran nih Mas ya, caranya membagi waktu antara aktivitas yang sedemikian banyak, tapi tetap ada, maksudnya tenaga untuk berolahraga itu gimana ya? Oke. Membagi waktu ya, jadi Iya. kalau menurut saya membagi waktu itu bukanlah hal yang cukup sulit kalau menurut saya ya, karena kebetulan saya orangnya juga lumayan terorganisir, terus untuk membagi waktu kerja dan kuliah itu yang memang lebih sulit, tapi kalau untuk olahraga itu menurut saya lebih ke mau nggak mau sih, karena itu kan hanya butuh 30 menit sampai 40 menit sudah cukup. Bahkan 10 menit asalkan rutin gitu sudah cukup sebenarnya. Kayak gitu sih. Apa nih motivasinya? Boleh kasih tips nggak sih ke kita motivasinya untuk tetap punya niat untuk berolahraga itu seperti apa? Oke. Kalau menurut saya ini agak panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa banget. Jadi gini. Tes satu. Oke. Kalau menurut saya itu olahraga atau pola hidup sehat ya, sesuai dengan tema ya. Itu sebenarnya dari kemauan sih, dari kemauan. Ketika seseorang itu sebenarnya pola hidupnya normal-normal aja, sebenarnya juga nggak apa-apa. Cuman karena saya sendiri itu hobi ya, dan lebih dari kecil sebenarnya nggak suka olahraga banget, cuman karena memaksakan diri akhirnya ya sudah terbiasa gitu. Yang penting adalah membuat kebiasaan yang gampang-gampang aja. Katakanlah kalau mau makan, sebenarnya kita masih boleh kok makanan-makanan seperti boleh sebut merek ya? Boleh. Kayak KFC, terus Ricis, kayak gitu masih boleh sebenarnya. Fast food ya? Iya benar ya, fast food ya. Benar. Ya, fast food gitu masih boleh. Kalau dari saya sendiri, saya juga masih suka gitu loh. Cuman lebih ke rutinkan aja, katakanlah kalau makan di luar, ya udah usahakan makan yang ada sayurnya. Paling enggak seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Dirutinkan aja dari yang mudah-mudah aja. Lebih ke small habits ya, lebih kayak gitu sih. Biasanya Mas Indra ini sering olahraga apa Mas yang paling sering? Kalau saya itu sukanya nge-gym kebetulan. Bukan karena pengen terlihat gimana-gimana ya, cuman memang nge-gym itu sebenarnya paling gampang karena 30 menit dan efeknya itu menurut saya lebih dari 30 menit gitu. Dari effort yang kita keluarkan itu lebih banget gitu loh. Katakanlah sebenarnya boleh juga kalau teman-teman suka dengan running atau suka dengan renang gitu ya. Running dan renang. Nah, sebenarnya nggak apa-apa, apapun olahraganya, suka sepeda. Cuman kalau menurut saya yang paling worth it, sebenarnya saya orangnya males ya. Cuman menurut saya yang paling worth it adalah ya udah nge-gym. Cuman 30 menit dan itu pun seminggu hanya 2 kali, 3 kali gitu ya. Menurut saya sudah cukup seperti itu dan hasilnya lebih worth it gitu. Kalau menurut saya ya seperti itu. Berarti nge-gymnya itu seperti angkat beban atau yang menggunakan alat-alat seperti treadmill atau apa ya Mas? Ya, kalau nge-gymnya sih angkat kehidupan, beban kehidupan. Nah, itu lebih buat ini ya, ngefek ya. Sebenarnya apapun lah boleh, apapun boleh. Kalau misalnya yang menjadi masalah adalah
ketika mau olahraga di gym itu kan biasanya tempatnya menakutkan ya. Takut dijudge atau aku nggak tahu nih harus ngapain gitu kan. Benar-benar. Ya, itu yang biasanya dirasakan. Memang harus solusinya adalah cari teman sih, cari teman atau kalau ada uang lebih banyak ya nyewa PT atau memanfaatkan teman-temannya yang sudah bisa, seperti bisa dilakukan sih. Nah, nyari teman itu kayaknya yang agak susah ya Kak Yun ya. Nah, ya itu. Masalahnya temenku mager semua. Iya, benar. Tapi menarik nih Mas, kan dengan pola seperti itu, terus Mas juga kerja, nge-gym. Yang menarik di sini adalah bagaimana kalau aku ke perempuan ya Mas, aku sebenarnya kepo sendiri sih ya. Kalau misalkan kan mindsetnya kalau perempuan itu kalau misalkan nge-gym itu nanti berotot, badannya jadi kayak laki. Jadi serem. Benar. Itu gimana Mas? Oke. Menurut saya itu adalah salah satu ketakutan yang mitos ya kalau menurut saya ya. Karena untuk mendapatkan misalnya cewek nih tes satu, oke. Cewek nih kalau mau nge-gym itu kan takut berotot ya. Sebenarnya berotot itu susah dapetinnya kalau terutama cewek ya. Itu butuh 10 tahun, lebih dari 10 tahun. Jadi kalau misalnya mau nge-gym takut berotot, jangan takut karena itu nggak akan terjadi dalam 1 tahun 2 tahun, nggak akan mungkin terjadi kayak gitu. Itu mitos ya berarti aku kemakan mitos ya Mas ya? Iya, mitos itu. Nah kalau misalkan nge-gym itu ada ada hal-hal yang emang harus kita lakuin dan harus yang nggak boleh kita lakuin nih di tempat gym yang emang bisa berakibat fatal nih buat yang pemula kayak di sini kayak aku dan Kak Yuni mungkin belum pernah mengenal gym itu seperti apa gitu, tempat fitness itu seperti apa gitu, gimana Mas? Oke, itu sebenarnya ketakutan di awal ya, ketakutan di awal. Ketika kita sudah terjun di dalam entah itu gym, entah itu olahraga apapun lah. Ketika sudah membentuk kebiasaan, udah momentum katakanlah, itu sebenarnya gampang. Karena ketika katakanlah kita di gym ya, spesifik di gym itu kita kan nggak tahu nih mau ngapain. Paling nggak itu ya bisa lihatlah video YouTube. Enaknya mau ngapain ya? Misalnya aku mau latihan, aku pengen badanku, perutku lebih langsing nih. Ini apa yang harus aku lakukan? Ya udah, lihat aja di YouTube nanti di sana dipraktekkan dengan alat-alatnya. Kalau misalnya takut dijudge, ya ajak teman itu tadi saya kembali lagi. Memang susah kalau seperti itu. Memang harus ajak teman atau kenalan sama cewek-cewek yang di sana. Maksudnya yang satu gender ya, satu. Ya, sama-sama sejenis cewek, gitu, ya, yang kayak sejenis. Gitu. Biar ada temennya kan lebih enak, lebih kerasan nanti. Gitu. Itu mungkin lebih ke arah olah tubuhnya. Tapi kalau untuk lebih ke makanan atau asupan pendamping itu ada nggak Mas? Kalau aku dulu lagi diet ya Mas ya. Aku jadi minder, sorry. Itu katanya waktu tuh nggak boleh ada banyak pantangan nih. Semakin banyak lihat YouTube, berita dan lain-lain tuh katanya nggak boleh minum susu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi kan kita di satu sisi kan kerja butuh asupan energi gitu loh. Gimana Mas menurut Mas Indra? Ini bicaranya mulai agak pada intinya ya. Jadi gini, teman-teman kalau mau pengen mendapatkan body goals gitu kan, biasanya ngomongnya aku pengen dapat body goals nih gitu kan. Sebenarnya prinsipnya itu hanya 2. Kita lihat dulu dari sisi big picture ya, secara gambaran besar dulu aja. Yang membuat kita bisa untuk meraih body goals itu sebenarnya apa kan gitu ya. Nggak usah usaha yang terlalu rumit kalau menurut saya. Yang pertama adalah untuk membentuk body goals itu sekitar saya bilang 60% itu dari makanan dan 20% dari olahraga. Jadi kan sisanya 20% ya. 20% itu nggak usah diperhatikan dulu, yang sisanya olahraga dan makan. Jadi yang kita perlu atur adalah olahraga atau makannya dulu. Katakanlah teman-teman mau mulai diet, mau mulai untuk punya body goals gitu ya. Yang pertama harus dibentuk adalah satu dulu aja, entah mau mengatur makanannya
atau mengatur olahraganya. Satu dulu aja. Itu dulu sih kalau menurut saya. Terus tadi untuk pertanyaan yang pantangan, buat semudah mungkin. Katakanlah sekarang makannya suka nge-grab gitu ya. Iya benar sekali, Suka anak kos nge-GoFood ya. gitu, Makanan tidak GoFood. sehat itu. Nah, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman perlu ditambahkan makanan sehat. Katakanlah yang paling mudah, oke lah sekali dalam seminggu. It's okay. Itu adalah mulai dari awal ya. Jadi kita bentuk momentum itu tadi loh. Lama-lama kok enak ya makanan sehat, bikin aku nggak gampang capek ya. Bahkan aku nggak bisa tidur nih kalau malam karena energiku masih belum habis gitu. Katakanlah kayak gitu. Nah itu. Jadi dimulai dari yang kecil-kecil aja, nggak usah yang rumit-rumit. Sebenarnya saya juga bukan orang yang suka olahraga banget, karena kegiatan juga ada selain itu ya. Bukan seorang personal trainer atau seperti itu, bukan. Ya gimana caranya hidup balance aja sih. Jadi saya termasuk orang yang normal, tapi beruntung saya menyukai kegiatan olahraga tadi dan makan sehat. Tapi nggak sehat-sehat banget sebenarnya. Itu sudah terlihat sehat ya. Dia Iya, yang malas benar aja sekali. gitu. Dibandingkan Apalagi sama kita. Nah gini Mas, saya ini penasaran ya, berkaca dari pengalaman saya itu kalau pertama awal itu misalnya mau diet, pertamanya itu menggebu-gebu, olahraga mati-matian, kemudian makan itu sampai benar-benar ngurangin, sampai benar-benar kayak wow kok makannya cuma 1 sendok aja seperti itu. Tapi itu nggak bertahan lama, biasanya 1 minggu gitu sudah lost doll gitu. Nah cara mengatasi seperti itu menurut Mas gimana ya? Oke, ini pertanyaannya sangat bagus ya dari Mbak Yuni ini. Untuk mendapatkan nggak usah body goals lah, untuk mendapatkan badan yang sehat, kita itu sebenarnya harus cari cara yang kita bisa untuk jangka panjang ya, jangan untuk cuman 1 minggu atau bahkan jangan untuk 1 tahun tok gitu loh. Cari cara yang bisa Anda nyaman dengan melakukan hal itu, ya untuk kalau bisa ya selama-lamanya gitu ya, selama hidup kita enjoy gitu. Katakanlah gini, saya orangnya malas ya kan, saya orangnya malas, ya udah saya cari program yang seminggu ya udah 2 kali aja olahraga, makannya juga ya udah masih suka makan junk food, ya seminggu 2 kali gitu masih kayak gitulah. Jadi cari cara yang menurut Anda itu paling mudah, tapi bisa sampai lama gitu loh. Nah, tadi kan Mbak Yuni bilang kalau aku tuh cuma bisa seminggu gitu kan. Seminggu terus lost doll. Ya itu tadi karena Mbak Yuni bilangnya aku makan cuma sehari sesendok, ya gak bisa, Mbak. Susah kalau kayak gitu. Jadi seperti itu sih. Tapi kalau kita ngomongin teknis ya, kalau mau mendapatkan badan yang ideal, katakanlah Mbak Yuni nih bobotnya sekian ya, katakanlah 60 gitu ya. 60. Kita gampang aja sih. Sebenarnya kita hitung kalorinya yang dihabiskan berapa dalam 1 hari, ya kita kurangin dari kalori, katakanlah 2000 kalori, ya udah kita buat itu dikurangin 300 lah, 1700 per hari, kayak gitu sih. Jadi harus sustainable ya, itu sustainable itu sangat penting, karena sebenarnya saya agak nggak suka dengan cara orang-orang bilang, aku mau diet nih, loh. Kalau menurut saya itu jangan diet, kamu buat kebiasaan baik yang pelan-pelan aja, supaya untuk mendapatkan body goalsmu itu kamu harus sabar juga sih, memang harus sabar. Konsisten ya Mas ya? Iya konsisten, betul kayak gitu. Kalau saya boleh tahu Mas, jadi ini agak ke arah personal ya Mas ya. Dulu Masnya itu pernah berat badannya melebihi dari sekarang atau kayak gimana gitu nggak Mas? Sebenarnya nggak pernah ya, cuman kalau obesitas ya, kalau obesitas sih nggak pernah, cuman kalau gemuk pernah gitu. Nah kalau lihat di kaca itu kan kalau habis mandi gitu kadang-kadang, itu nggak suka lihat pipi ini kok cabi banget ya, jadi itu nggak suka. Jadi dari alasan yang sederhana itu, ya udah akhirnya ya wis pelan-pelan wis nyoba gimana sih caranya untuk pipi ini menjadi body goalsku gitu loh. Mulai dari kapan itu Mas? Saya dari rutin itu 2016 sih. Wah, sudah lama ya Mas ya? Lumayan lama, cuman badan saya ya gini-gini tok ae. Konsisten ya Mas ya? Iya. konsisten.
Makanya aku benci kaca. Jangan. Baik. Baik Mas. Kayak udah apa ya? Dari semua itu sebenarnya yang aku tangkap ya, bukan hanya bisnis aja yang butuh sustainable. Ternyata pola pikir dalam hidup pun kita harus sustainable juga untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Iya benar sekali. Aku mau tanya nih Mas, kalau misalkan kan tadi menarik ada perhitungan kalori dan lain-lain itu, ini berkaca pengalamanku pribadi juga ya, mungkin di sini juga pada punya pengalaman yang sama. Kita udah kayak ngukur kalori itu dari aplikasi itu biasanya banyak tuh aplikasi-aplikasi gitu. Terus jadinya malah kita terlalu ngukur kayak gitu, jadi takut makan. Malah seharian nggak makan tapi berat badan nggak turun-turun. Jadi kayak ini perasaan aku tuh nggak pernah makan tapi kok tetap aja kayak gini. Bener ya itu, sih? perut malah jadi tambah buncit kata. Iya nggak sih, bener banget. Udah nggak makan padahal. Iya perasaan udah nggak makan gitu kan. Kok aku tuh kok makannya dikit banget tapi kok tetap aja kayak gini gitu. Kok dia makannya banyak kok kurus gitu, itu gimana Mas? Oke, sebenarnya yang dibutuhkan adalah kesabaran ya. Sabar. Harus kesabaran. Kalau mau dilihat di kaca itu ya 3 bulan lah minimal. Jangan terlalu 3 hari dilihat, timbang. Kok gak turun-turun ya? Ya gak turun, baru 3 hari. Dan itu dietnya biasanya ekstrim ya. Nggak usah ekstrim lah ya, tadi kita harus yang penting sehat dulu aja, yang penting sehat dulu. Terus untuk body goals adalah sebuah bonus sebenarnya. Dan biasanya orang-orang kebanyakan gini, yang saya lihat ya, saya bukan expert atau apapun, cuman saya yang sering lihat seperti ini. Dalam 1 bulan saya itu pengen turun 5 kilo katakanlah ya. Biasanya gitu ya. Benar-benar. Oke. Sebenarnya turun 5 kilo itu kita nggak bisa kontrol loh. Ya apa cara kita kontrol 5 kilo? Nggak bisa. Yang bisa kita kontrol adalah makan kita, ngitung makan itu tadi, ngitung kalori itu tadi. Kalau nggak mau kalori ya udah wes, nggak usah ngitung, cuman makannya dikurangin aja. Itu pasti turun, sudah pasti. Hukum alam nggak bisa dilawan. Atau katakanlah olahraga nih, apapun olahraganya, misalnya bersepeda gitu ya. Seminggu 2 kali. Katakanlah yang pertama sepedaan cukup 1 kilo dulu. Lalu yang kemudian berikutnya 1 kilo 100 meter. Itu kan sangat mudah kan nambah 100 meter. Yang penting konsisten dulu aja. Kita bisa kontrol jarak yang kita tempuh ya, yang tadi kita bersepeda, dan kita bisa kontrol asupan makanan yang kita makan. Itu secara otomatis pasti akan works. Gak mungkin gak works. Ada mitos yang seperti itu, tapi gen saya itu biasanya secara natural gendut. Atau misalnya tulang saya besar gitu. Itu benar-benar adalah faktor yang 20% tadi yang saya sebutkan itu loh. Nah, itu di situ sebenarnya. Berarti intinya perlahan aja hingga membentuk sebuah lifestyle hidup sehat seperti itu ya Mas ya. Seperti itu. Karena kita kan kita kan bukan ikut kontes atau gimana ya. Jadi nggak perlu yang ekstrim-ekstrim lah. Kita biasakan pelan-pelan kayak tadi kita katakanlah hari ini ngangkat 5 kilo, besok angkatnya ya 5,5 aja, jangan langsung 10 kilo kayak gitu. Atau kita bersepeda tadi, kita awalnya 1 kilo, besoknya jangan langsung 5 kilo, pasti kita akan waduh kok susah ya kayak gitu. Tambahin 100 meter tiap harinya, itu sudah cukup baik. Dan kalau bisa lama ya sudah, itu dipastikan nanti akan menjadi momentum, akhirnya lebih seneng, nggak menganggap ini sebuah diet ya, tapi sebuah lifestyle. Jadi kita naik 1 tingkat lagi. Nah ya udah, itu akhirnya otomatis wes. Body goals adalah bukan mimpi lagi kayak gitu. Oke, berarti lebih ke arah bagaimana kita ngubah pola pikir kita ya, bukan Betul sekedar sekali, menurunkan iya. berat badan. Betul. Tapi kebanyakan di sini mungkin aku sih ya, atau yang cewek-cewek lainnya butuh kepastian nih Mas, kayak merasa pokoknya dalam 1 bulan aku harus turun sekian gitu. Nah, menurut Mas Indra, gimana tuh mengubahnya dari target menjadi ya udahlah legowo aja, nggak turun nggak apa-apa, yang penting aku bisa hidup sehat atau apa, itu kan rata-rata
kebanyakan susah banget ya. Kalau apalagi ritmenya kita orang Indonesia, apalagi perempuan ya, kalau nggak dikasih kepastian targetnya berapa gitu kan kayak ngambang, jadi males, awal kenceng terus tiba-tiba mentok balik lagi gitu. Gimana Mas? Mungkin yang perlu digarisbawahi ini sebenarnya nggak melulu tentang kesehatan ya. Kalau menurut saya yang penting itu kan orang-orang banyak bilang kita harus menentukan goals ini ya. Goals, kalau kita pengen sukses kita harus menentukan goals. Tapi bukan berarti saya sudah sukses, bukan. Cuman kalau menurut saya kalau kita punya goals, jangan fokus di goalsnya, kita fokus ke habitsnya kita. Jadi kita selama kita meraih goals dalam perjalanan itu, kita tuh merasa happy gitu loh. Kita nggak fokus nang goals, terus ketika masih belum mencapai goalsnya kita tuh kayak sedih gitu. Jadi lebih fokus ke, misalnya jangan bikin goals, aku dalam sebulan akan turun sebanyak 5 kilo, jangan bikin gitu. Goalsnya adalah lebih fokus ke journey-nya itu tadi. Aku selama 1 minggu akan olahraga 1 kali dulu aja. Dalam bulan ini 1 kali aja, seminggu sekali. Kalau dikali per bulan udah 4 kali. 4 kali dikali 12 udah 48 kali loh tuh. Udah banyak itu sebenarnya. Kayak gitu. Jadi fokusnya jangan ke goals. Ini rada beda ya. Fokusnya jangan ke goals tapi lebih ke journey itu tadi sih. Perjalanannya supaya kita bisa enjoy dan akhirnya secara otomatis bisa sustainable gitu ya. Seperti itu. Oh mungkin kalau kayak gitu aku punya ide nih Kak, ya mungkin bisa dimulai dari live trackingnya kita. Jadi pas benar. Kita lihat lagi, oh udah berwarna, sudah meningkat gitu ya Kak. Iya setuju. Saya ingin tahu ini Mas ya, karena kan Masnya kan sekarang kan sudah kebiasaan hidup sehat, olahraga rutin, makan sehat seperti itu. Nah, apakah pernah dalam suatu waktu gitu misalnya lagi banyak kesibukan sehingga nggak bisa olahraga atau tiba-tiba makannya jadi ya makanan yang kurang sehat terus tiap hari gitu, pernah nggak Mas? Sangat pernah. Kadang kalau nggak ada waktu kan ya udah wis akhirnya standarku kan sebenarnya seminggu ya udah 2 kali atau 3 kali udah cukup. Lebih dari itu adalah menurutku terlalu banyak karena saya nggak mau berusaha terlalu keras juga. 2 kali sudah cukup. Terus tadi apa pertanyaan? Lupa. Kalau makan makanan nggak sehat gitu Mas, waktu lagi keluar. Kayak 1 minggu langsung makanan nggak sehat udah capek, stres tesis kan lagi tesis tuh. Atau lagi holiday makan enak-enak terus gitu. Oke. Kayak tesis sampai muncul tengah malu. Kalau holiday tentu saja ya, kita harus menikmati ya. Kalau holiday pasti harus dinikmati. Terus kalau sama teman-teman juga harus dinikmati. Jadi hidup ini bukan tentang hanya sehat, tapi kita harus balance ya. Kita harus balance. Makan nggak sehat pun nggak apa-apa, sangat nggak apa-apa. Nah tadi tanya, kalau misalnya stres, pengen makan yang enak gimana? Ya nggak apa-apa makan enak. Tapi karena mungkin saya sudah agak terbiasa ya. Ketika stres, obat saya itu justru makan makanan yang sehat gitu. Jadi ya? energinya luar biasa lebih, memang. Gitu ya. Tapi enggak melulu seperti itu. Kalau pengen makan enak ya makan enak aja nggak apa-apa. Gitu sih. Jangan terlalu strict lah intinya. Biasanya kalau makan ya Mas, itu masak sendiri atau beli Mas? Kalau yang makanan sehat? Saya beli, saya nggak bisa masak. Saya membenci masak. Nggak bisa masak saya. Kalau beli makanan sehat di luar itu apa nggak rentan sama MSG terus minyak-minyak dan lain-lain gitu ya Mas? Oke. Sebenarnya makanan Indonesia itu banyak yang sehat. Contoh sederhana, banyak yang sehat dan murah ya. Contohnya adalah gado-gado. Gado-gado itu sehat karena banyak sayurnya. Terus pecel menurut saya juga sehat karena banyak sayurnya juga. Terus apa lagi? Bubur ayam itu karbohidrat, ada proteinnya juga, itu sehat juga. Yang kurang sehat adalah fast food mungkin ya. Bukan nggak boleh, tapi dikurangin sedikit lah, gitu. Justru yang terlihat tidak sehat itu yang kita nikmati sebenarnya. Iya. Tapi ternyata makanan-makanan sehat itu justru makanan yang biasa ada di sekitar kita ya Mas ya. Kayak bubur ayam, gado-gado. Ya kan? Iya, murah enak juga, lagi. Enak juga. Iya, lebih hemat. Wah itu, kantong jadi nggak jebol. Nah ngomong-ngomong masalah hemat nih, banyak orang yang berpersepsi kalau misalkan makanan sehat itu justru yang mahal Mas.
Itu gimana? Oh iya, apalagi kan banyak catering itu. Catering diet harganya ngawur melambung tinggi. Misalnya diet mayo, diet apa kayak gitu, Mas. Nah, itu benar sih. Memang makanan sehat itu relatif lebih mahal. Tapi tadi itu kita juga bisa menemukan makanan sehat tradisional yang lebih murah. Tapi kalau memang harganya mahal, memang saya akui memang lebih mahal. Dan saya lihat makanan sehat itu masih belum ada yang affordable ya. Belum ada yang affordable. Jadinya orang mau beli itu, wah ini makanan sehat rasanya wes biasa aja, larang pisan gitu kan. Gak ada rasanya biasanya, hambar. Gitu. Nah, saya lihat sih belum ada orang yang bisa membuat hal itu menjadi murah, menjadi enak gitu, masih belum ada sih. Saya belum lihat. Misalnya kalau teman-teman mau bisnis seperti itu ya itu suatu peluang ya. Kayak gitu. Biasa sih, ngomongin peluang bisnis langsung. Iya, benar. Menarik ya, berarti makanan sehat itu sebenarnya bisa kita ditemui di sekitar kita bagi orang-orang yang memang pengen lebih low budget atau apa gitu. Tapi memang kalau emang benar-benar pengen menseriuskan itu, mungkin itu bisa menjadi suatu peluang di Indonesia kan masih belum, nggak usah di Indonesia deh, di Surabaya kan masih jarang kita temuin makanan yang makanan sehat yang rasanya enak gitu ya Mas ya, enak dan emang buat kita tuh worth it dibeli gitu. Sebenarnya kita juga nggak begitu eman kalau misalkan rasanya enak dan emang itu bisa dimakan gitu ya Kak Yu. Iya benar. Mas, saya ingin tanya nih, tadi kan sempat membahas tentang ngitung-ngitung kalori ya. Itu cara ngitung kalori di makanan itu gimana ya Mas? Oke, ngitung kalori makanan ya? Iya. Sebenarnya nggak susah, kita kan punya Google nih. Jadi misalnya Mbak Yuni nih lagi makan, habis ini makan rawon ya, rawon setan di depan situ. Ya udah kita lihat aja kalori rawon di Google, itu langsung muncul, katakanlah 600. Ya sudah itu aja yang dipakai, nggak usah rumit-rumit. Ya kan, kayak gitu. Terus diakumulasi gitu, sehari makan apa, yang penting jangan melebihi kalori yang dianjurkan. Betul. Gitu ya Mas? Itu dulu aja kuncinya yang dipegang. Kalau pengen lebih langsing gitu ya, kayak gitu sih. Itu dulu aja yang dipegang, betul. Nah, ngomongin lebih langsing sama sehat Mas. Biasanya kalau misalkan kalau orang diet itu pola pikirnya sehat, sama orang diet yang pola pikirnya langsing itu berarti maunya instan. Tapi katanya aku dengar tuh kalau misalkan yang pola pikirnya instan, mau langsung langsing gitu tuh berat badannya bisa langsung naik cepat kembali. Itu mitos atau fakta ya? Itu bisa jadi fakta kalau menurut saya. Karena biasanya orang yang balik lagi ya, katakanlah 50 terus turun jadi 40 gitu ya, itu kan lumayan ekstrim dalam waktu dekat. Terus balik lagi jadi 60, tambah naik itu. Itu karena kalau menurut saya ya dietnya terlalu ekstrim, jadi badannya itu kayak menolak dan akhirnya balas dendam pada akhirnya, kayak gitu. Ya itu tadi, solusinya adalah fokus ke yang kecil-kecil, nggak apa-apa lama, yang penting sustainable. Dan skill yang harus dikembangkan adalah kesabaran. Baik lagi, berarti dari tadi kuncinya adalah kesabaran dan konsisten ya Kak. Ya Yuni, benar ya. sekali. Ya, jadi kita udah banyak banget nih dapat sharing-sharing dari Mas Indra. Mungkin yang terakhir Mas bisa kasih tips and trick nih, biar gimana kita tuh bisa menjalankan hidup sehat itu nggak hanya sekedar mindsetnya hidup sehat itu diet gitu, tapi lebih ke arah lifestyle dan jangka panjang. Kalau menurut saya mungkin agak beda dari yang lain. Sebenarnya kalau ada orang yang nggak pengennya hidup normal aja, aku pengen menikmati makan enak selama hidupku, itu nggak masalah menurut saya. Menurutku itu adalah sebuah pilihan. Kalau misalnya teman-teman pengen makan sehat, karena kan alasannya biasanya bukan aku pengen sehat, itu karena mungkin orangnya sakit ya biasanya. Biasanya kalau orang yang sudah sehat tapi pengen lebih sehat, itu alasannya banyak. Ada yang pengen lebih kelihatan good looking, atau mungkin lebih energinya lebih banyak karena dia sibuk, jadi butuh simpanan energi yang lebih banyak kayak gitu.
Cuman kalau menurut saya, dari saya sih tadi sudah cukup ya. Yang penting sustainable, yang penting konsisten, kecil-kecil aja. Dan orang yang hidupnya normal dibandingkan orang yang hidupnya sehat, menurut saya tidak ada bedanya. Menurut saya orang yang hidupnya sehat itu tidak selalu lebih baik dari orang yang hidupnya normal kayak gitu sih. Dan sebaliknya. Jadi tidak ada paksaan kalau menurut saya. Oke, mungkin sekian pembahasan kita terkait topik pola hidup sehat pada malam hari ini. Terima kasih banyak Mas Indra sudah banyak memberikan insight ke kami-kami ini, terutama ya kami yang jarang olahraga. Ya, ada yang dua di depan ini ya. Nah iya itu dia. Sehat ini. Yang pinginnya cepat-cepat kurus tapi nggak mau olahraga. Nggak mau. Sekarang mulai terbuka pikirannya. Oke. Terima kasih Mas Indra untuk sharing sessionnya malam ini. Ya, sama-sama. Semoga sehat selalu dan kita lebih terbuka pikirannya. Terima Amin. kasih. Selamat Terima kasih. malam. Halo, nama saya Indra. Saya dari Universitas Ciputra, jurusan S2, Magister Manajemen. Barusan saya memberikan talk show mengenai lifestyle hidup sehat. Dari sana saya juga banyak belajar mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman. Dan di sana saya juga senang bisa membantu teman-teman secara mindset, secara bagaimana sih hidup sehat itu bagaimana, secara spesifik maupun secara umum. Dan untuk tenan-tenan yang ada di sini cukup bagus ya, karena produknya cukup beragam, mulai dari baju, ada snack, bahkan ada parfum, ada juga sekolah, seperti itu. Jadi mungkin yang perlu ditingkatkan lagi adalah bagaimana nanti ke depannya kedai Reka ini bisa menarik lebih banyak customer pengunjung dari Tunjungan Plaza ini. Semoga hari-hari ke depannya lebih rame, lebih meriah, dan acaranya sukses terus. Terima kasih.